Di bawah tatapan garis pandang, banyak sesepuh juga duduk di perjamuan depan. Yao Zong dan Qin Yichen perlahan melangkah ke platform tinggi. Hari ini adalah pesta perayaan untuk menantu saya. Anda bisa datang ke sini untuk berpartisipasi. Terima kasih, Yao Sun. Sebelum panggung tinggi, Yao Sun tersenyum keras kepada banyak tamu di rumah sakit. Saat kata-kata Yao Sun berakhir, terdengar suara ucapan selamat di sekelilingnya. Di tengah jalan, mata Yao Sun juga melihat ke arah Yao Zong, yang mengangguk. Dengan tekanan virtual tangannya, suara kerumunan diam-diam mereda. Kalian semua, yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam jamuan perayaan hari ini, adalah untukku dan wajah Qin, dan kami tidak memiliki persyaratan untukmu, meskipun makan. Dengan gelombang obat yang besar, Lang tertawa. Mendengar kata-kata Yao Zong, semua orang tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Awalnya, mereka mengira perayaan seremonial Yao Zong Xing pasti tidak sesederhana itu. Keluarganya mengalami krisis besar. Meskipun dia adalah penggemar yang keras kepala, dia ingin memahami bahwa jika dia ingin berdiri di posisi 10 keluarga hebat, dia harus mengembangkan industrinya. Tamu tahunan elder-elder saja tidak cukup untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Untuk berkembang, kita membutuhkan dukungan orang lain. Namun, perselingkuhan dengan penatua semacam ini juga membahagiakan banyak orang. Jadi kali ini, kami tidak tahu berapa banyak orang yang mencoba masuk. Namun, melihat kata-kata Yao Zong, sepertinya sama sekali tidak berarti untuk merebut kekuasaan. Apa dia masih sebodoh itu? Qin Yichen dapat menyelamatkan keluarga mereka sekali. Tetapi kemudian, siapa yang berani mengatakan bahwa akan ada kejahatan kedua? Bukankah penatua Yao Ji berjanji pada Tuan Qin bahwa dia akan memberinya seperempat bagian dalam kota untuknya? Seperempat, itu kekayaan yang luar biasa. Tidak heran jika elder bahkan tidak berpikir untuk merekrut. Dia sepertinya telah memikirkan cara untuk membesarkan keluarganya. Omong kosong, warisan keluarga Yao Air Elder hampir 10.000 tahun. Bahkan jika itu hanya seperempat dari pusat kota, itu cukup untuk mendukung 10 keluarga besar. Saat suara Yao Zong turun, segera terdengar bisikan-bisikan. Yao Zong menatap ke langit, dan segera melambaikan telapak tangannya, dan tertawa. Kamu telah menunggu begitu lama. Aku tidak banyak bicara. Rayakan pestanya. Ayo mulai. Dengan jatuhnya wacana Yao Zong, seluruh mansion mendidih saat ini. Di jalur mata yang berapi-api, Yao Zong menatap Qin Yichen dan berjalan menuju perjamuan di bawah. Begitu banyak tamu datang untuk menghargai wajah mereka. Bahkan jika Qin Yichen tidak menyukai kesempatan ini, mereka harus mengikuti pengobatan untuk melibur. Siu. Tepat ketika mereka berdua berjalan tepat di bawah, angin kencang bertiup melintasi halaman, dan cahaya dingin secepat kilat, menembus ruang, dan menyerbu Qin Yichen. Dan pergi. Sua. Begitu cahaya dingin ini memasuki jangkauan platform tinggi, siluet tiba-tiba muncul di depan Qin Yichen. Dentang. Segera setelah siluet itu muncul, jubah lengan itu adalah gelombang yang ganas, dan gelombang dahsyat yang mengerikan meledak langsung pada cahaya dingin. Dengan suara yang renyah, cahaya dingin berputar di udara dan segera meledak dengan keras di tanah bayangan pedang. Semua orang melirik dan menemukan bahwa itu adalah pedang tipis. Bahkan jika itu diblokir, kekuatan dahsyat membiarkannya tenggelam ke tanah yang keras. Hanya sebagian pedang yang terbuka. Siapa? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, kulit Yao Zong tenggelam, dan hawa dinginnya berteriak. Setelah panggung tinggi, beberapa atmosfer tersembunyi yang kuat juga diselimuti keterbukaan, seolah-olah dekat dengan musuh. Setiap tamu di halaman juga wajahnya berubah, dan mata mereka melihat ke arah dari mana cahaya dingin itu terbang. Di mata mereka, mereka semua memiliki ekspresi muram. Mereka yang berani membuat onar di pesta hajatan ini sama sekali bukan orang biasa. Hehe, semarak sekali. Kenapa aku tidak melihat ajakan seseorang untuk datang ke rumah kita? Apakah saya tidak memenuhi syarat untuk kedokteran? Di bawah tatapan garis pandang, siluet Yao Ji juga perlahan masuk dari luar, diikuti oleh teks obat dan beberapa pembangkit tenaga suci. Penatua obat. Saat saya melihat siluet ini, wajah banyak orang sedikit berubah. Selama periode waktu ini, banyak kontradiksi terjadi antara keluarga tetua Yao Jing dan Qin Yichen. Selain itu, mereka sering ditanam di tangan yang terakhir. Bahkan, di bawah tekanan tetua Yao Song, mereka dalam 2 hari pertama, saya juga menyerahkan seperempat bagian dalam kota Dancheng. Melihat Yao Jing dan penampilan beberapa pembangkit tenaga senior tingkat suci di belakangnya, saya khawatir kunjungannya buruk. Apakah tetua Yao menemukannya dengan hati nurani dan berniat memberi kami industri lain di Dancheng? Ketika dia melihat Yao Ji, mata Yao Zong sedikit terkejut, dan sebuah cibiran terdengar. Mendengar leluconnya, banyak tamu yang merasakan senyuman di hati mereka. Namun dalam hal ini, tidak ada yang berani tertawa. Meskipun Qin Yichen berulang kali ditanam di tangan Qin Yichen, yang terakhir adalah salah satu dari 10 tetua agung dari keluarga obat bius, tetapi tidak semua orang bisa menyinggung. Dengan pengunduran diri kata-kata Yao Zong, kulit Yao Ji juga menjadi sedikit suram.
Tampaknya yang terakhir berbicara tentang rasa sakit. Yao Jing, orang tidak mengundangmu. Agak salah bagimu untuk menjadi begitu kuat, kan? Pada saat ini, Yao Song yang duduk di tempat pertama tamu juga perlahan berdiri, berteriak dengan suara yang agak tidak menyenangkan. Selama waktu ini, dia mencoba menangkap kaki kuda Yao Ji yang terbuka. Dengan serangan barusan, dia bisa melaporkan ini ke Tianxin dan merampas posisi penatua. Di Dancheng, perjuangan mutlak dilarang, dan bahkan Yao Yao, salah satu tetua, tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Setelah mendengar obat dibuka kembali, ekspresi banyak tamu sedikit positif, dan terlihat bahwa Yao Song sepenuhnya berada di pihak Qin Yichen. Apalagi, cahaya dingin barusan terlalu banyak. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik untuk melindunginya secara diam-diam, apalagi Qin Yichen, bahkan jika itu adalah Master Pil Suci, kecelakaan akan membunuhmu. Perilaku tetua Yao Ji ini telah menyebabkan banyak kemarahan pada banyak orang. Tidak pantas. Di bawah tatapan garis pandang, sungguh menakjubkan bahwa Yao Ji tidak panik karena ini. Tetapi semburat drama muncul di wajahnya. Menurut pendapat saya, itu adalah penatua pinus obat dan penatua berat obat, dan setiap orang yang duduk, jalannya tidak benar. Kemudian, dengan mencibir, suara mabuk Yao Li terdengar keras. Mendengar kata-kata gila seperti itu, alis semua orang sedikit mengernyit, dan para tetua yang datang ke perjamuan menjadi semakin tidak bahagia. Namun, untuk beberapa alasan, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan cemas ketika dia melihat wajah tua itu ditutupi dengan kesuraman,